فيه كما يحب ربنا ويرضاه. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه. يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat sekalian, kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat hamdalah sebagai bentuk pengakuan kita bahwa kita selalu membutuhkan inayah, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentu pengakuan akan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Tidak lupa kita bersalawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita pada pelajaran kitab tauhid setelah kita membahas tentang hukum nadar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika nadar itu diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita pindah ke bab yang baru. Babun minasyirki al-isti'adzatu bighairillahi ta'ala. Bab termasuk bentuk kesyirikan memohon pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Jin ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Kemudian di hadis an Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik. Rawahu Muslim. Saudara sekalian rahimakumullah, babnya sekali lagi adalah bagian dari kesyirikan atau masuk dalam kategori syirik, memohon pertolongan kepada selain Allah. Pertolongan yang dimaksud adalah pertolongan yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pertolongan yang sifatnya tabi'i, kita pertolongan dibantu untuk bangun rumah segala macam, maka itu tentu sesuatu yang manusiawi. Nah, untuk itu bentuk pertolongan yang dilarang oleh Allah ini, kemudian kita mengutip ayat dalam surah Al-Jin ayat 6. Allah berfirman wa annahu kana rijalun minal ins, dan dulu ada sekelompok manusia, golongan laki-laki itu biasa memohon pertolongan, bantuan birijalin minal jinni, kepada jin golongan laki-laki. Fazaduhum rahaqa, permohonan itu justru menambah dosa-dosa mereka. Dalam penjelasan yang lain, rahaqa artinya selain ism, dosa,
juga justru menambah khaufan, menambah rasa takutnya. Nah, ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, jadi sejarahnya atau jalan ceritanya dari ayat ini bahwa dahulu kala dan nampaknya sampai sekarang masih ada satu keyakinan yang dimiliki orang-orang dahulu, orang-orang jahiliyah, yaitu bahwa di setiap tempat itu ada penunggunya. Jadi keyakinan orang dulu dan ada sampai sekarang, di tempat-tempat tertentu itu ada penunggunya. Kalau orang Makassar bilang ini antu pajagana, ada pajaganya, ya, penunggunya. Tapi lain kayaknya kalau istilah patana tampak tadi, lain di. Kalau patana tampak itu artinya dia menguasai secara orang yang punya tanah itu. Tapi penunggu atau yang pajaga, ya, penjaganya, maka itu sudah ada sejak dahulu kala, ya. Di mana orang-orang dahulu itu jika melewati sebuah lembah, yang ketika melewati lembah itu ada rasa-rasa takut, rasa khawatir, mereka kemudian membawalah sesajenan ke tempat seperti itu, ya. Kalau di Indonesia di hutan, bahkan di laut, ya, itu biasa dilakukan orang dahulu. Sayangnya, ya, perbuatan itu membawa sesajenan itu justru pertama menambah dosa, yang kedua bukan membuat dia semakin tentram, justru semakin takut, ya. Kenapa? Karena tabiat asal jin itu jika dia diikuti maunya, justru dia semakin besar, dia semakin perkasa, ya. Bahkan saya pernah nonton satu sinetron yang film kayak film setan-setan. Itu digambarkan setannya itu kalau dibawakan sesajen dia justru tertawa dan istilahnya napa tutu aja gitu setan. Dasar manusia bodoh. Itu yang terjadi. Jadi membawa sesajenan bukannya menenteramkan jiwa, dia justru menambah ketakutan. Perbuatan yang dilakukan orang-orang dahulu dan nampaknya ada sampai sekarang itu bukan saja menambah dosa dari sisi dosa-dosa besar, tapi dia bisa masuk ke dalam kesyirikan. Makanya babnya adalah bab minasyirik. Dia bisa masuk dalam bab kesyirikan ketika orang, ya, hamba ini meminta pertolongan kepada selain Allah yang berhubungan dengan hal-hal yang seperti ini, yang bukan tabi'i, ya, tidak merupakan tabiat manusia. Baik. Kemudian ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik nanti perjalanan ayat ini, kita perhatikan baik. Wa annahu kana rijalun minal ins, dan ada sekelompok laki-laki dari golongan manusia. Kemudian ya'udzuna birijalin minal jinni, memohon bantuan, pertolongan, ya, dari kalangan laki-laki dari golongan jin. Itu memberikan petunjuk, kata para ulama, bahwa sebagaimana manusia ada laki-lakinya, ada perempuannya, maka jin juga ada kelompok laki-lakinya, ada juga perempuannya. Sekalipun ada ulama yang disandarkan kepada beliau, saya agak lupa namanya, dia menolak bahwa jin itu punya jenis kelamin. Dia mengatakan jin saja, dia jin. Tetapi yang benar adalah memang jin itu sebagaimana manusia, dia punya jenis kelamin, dan artinya ada laki-lakinya, ada perempuannya juga, ya, dan dia berketurunan.
Kemudian dalil lain yang memperkuat bahwa jin itu ada laki-lakinya, ada perempuannya juga adalah doa masuk WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Didapatkan penjelasan, khubuth artinya jin laki-laki, khaba'ith adalah jin perempuan. Itu memberikan bukti bahwa memang ada golongan laki-lakinya, ada golongan perempuannya. Itulah sebabnya dalam ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Itu artinya sebagaimana jin begitu juga manusia ada laki-laki dan perempuannya. Bagian berikutnya yang memperjelas bahwa jin ada laki-lakinya dan ada perempuannya, sekali lagi karena mereka berketurunan. Nah, tinggal yang jadi masalah dibahas oleh ulama sejak dahulu kala. Apakah boleh, atau kita buatkan kalimat lain, mungkinkah manusia kawin-mawin melakukan proses perkawinan dengan golongan jin, baik laki-lakinya dari golongan manusia, wanitanya dari golongan jin, atau sebaliknya, jinnya laki-laki, perempuannya dari golongan manusia. Mungkinkah? Mungkin. Itu terjadi dan pernah terjadi, perkawinan antara jin dan manusia. Bahkan kalau tidak salah di Indonesia katanya ada satu raja yang dikenal, ya, itu satu di antara sekian banyak istrinya itu dari golongan jin. Ya. Imam Malik rahimahullah ditanya apa hukumnya menikah dengan jin. Beliau menjawab dengan kalimat yang halus. Beliau mengatakan inni akrahu dzalik. Dia sebenarnya mau bilang haram, tapi dia menggunakan kalimat, dan ini perlu kita pahami. Setiap ulama itu punya istilah sendiri. Kadang-kadang dia bilang makruh padahal maksudnya adalah haram. Inni akrahu dzalik, saya tidak suka, maksudnya haram. Menikah laki-laki atau menikah jin dengan manusia. Salah satu dalil yang beliau pakai, yang ini menunjukkan kecerdasan beliau mengatakan Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaihi. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah menciptakan untuk kalian min anfusikum. Min anfusikum maknanya adalah min jinsikum, dari jenis kalian. Untuk apa itu? Litaskunu ilaihi, supaya engkau merasa tenang. Maka perkawinan itu, rumah tangga itu hanya akan tenang, sakinah, jika dilakukan oleh sejenisnya. Bukan sejenis maksudnya laki-laki dengan laki-laki, maksudnya sama-sama dari golongan manusia. Ya, kalau homo jelas tidak boleh, haram. Ya, sebab homoseksual ternyata lebih berbahaya daripada perzinahan biasa. Ya, semua kita sudah mengerti bahwa zina laki-laki dan perempuan itu lebih ringan resikonya, penyakitnya daripada homoseksual. Homo lebih cepat penyebaran AIDS-nya dan penyakit yang lebih berbahaya. Salah satunya sekarang yang muncul adalah kita lagi viral sekarang adalah cacar monyet. Itu pengaruh dari homoseksual. Alhasil bahwa kata beliau, untuk terjadi keharmonisan rumah tangga itu hanya akan bisa jika ya sama-sama golongan manusia dan jin dengan sesama golongan jin. Tapi mungkin terjadi, mungkin, dan itu banyak dicatatkan dalam catatan sejarah bahwa ada yang menikah dengan jin. Ya, saya pernah baca satu tulisan yang dijelaskan kemudian oleh seorang syekh dari Mesir, dari Al-Azhar, bahwa
ada satu keluarga yang mendapati anak laki-lakinya itu tidak mau menikah dengan alasan dia sudah menikah. Dia tidak mau menikah dengan manusia, alasannya dia sudah menikah dan punya anak. Dan betul, dia selalu menyendiri di rumahnya dan dia selalu dilihat melakukan gerakan seperti menggendong anak bayi. Dia melakukan hubungan dengan jin. Mungkin dia mengeluarkan sperma, iya disebutkan mengeluarkan sperma untuk dia melahirkan keturunannya. Cuma bagaimana rasanya tentu kita tidak tahu bagaimana mereka mau, karena satu di alam dunia, satu di alam lain. Tapi itu mungkin terjadi. Itu yang pertama, penjelasannya bahwa membuktikan bahwa jin dan manusia memiliki jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Baik. Kemudian kita pindah ke hadisnya. Alhasil tadi ayatnya menceritakan bahwa dulu dan sekali lagi masih ada sampai sekarang orang-orang yang ketika melewati satu tempat yang dia merasa takut dengan tempat itu, kalau mau lewat dia kemudian bawa sesajenan, persembahan, dan biasanya berteriak. Kalau dulu berteriak, ya Sayyid Fulan. Jadi kalau dia masuk ke lembah, orang-orang dulu kalau masuk di lembah, karena dia merasa khawatir berbahaya perjalanannya, maka dia menyeru sambil bawa sesajennya, lalu dia bilang, ya Sayyid Fulan, hadalak idzan li an amur. Ini untukmu dan izinkan saya untuk lewat. Dan biasanya dia dapat isyarat-isyarat suara atau apa yang merupakan izin supaya dia bisa lewat dan tidak diganggu. Ya. Kita baca hadisnya sekali lagi dari Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha, qalat, dari sahabiah yang mulia Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya potong sebentar. Izinkan saya bertanya, apalagi doa keluar rumah? Doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billah. Yang dalam hadis dikatakan, siapa yang mengucapkan doa itu, maka dia berada dalam naungan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu doa keluar rumah. Doa masuk rumah. Assalamualaikum. Ada ibu-ibu saya tanya, doa keluar rumah apa bu? Nah, bilang Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Doa masuk rumah, Assalamualaikum. Doa masuk rumah ada beberapa yang sering kita dengar dan anak-anak kita lebih menghafalnya. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi tawakkalna. Itu doa masuk rumah. Minimal Bismillah. Ya, Bismillah. Assalamualaikum. Diizinkan, di syariatkan masuk rumah Assalamualaikum. Ya, nanti baca hadisnya bahwa kalau nanti baca surah An-Nur ada masuk rumah dan keluar rumah. Masuk rumah beri salam. Sampai sekalipun rumah itu rumah kita sendiri dan dia kosong, kita tetap disyariatkan masuk rumah setelah baca bismillah dan baca doa masuk rumah lalu memberi salam. Ya. Atau apa sebelum saya baca hadisnya, kita belok-belok sedikit. Bapak pernah dengar ada orang ketindisan, tidur ketindisan? Ya. Pas begitu dia bangun ternyata yang tindis dia cuma bantalnya. Ya. Biasanya orang yang ketindisan itu pertama dalam keadaan capek, dia tidur dalam keadaan
capek. Yang kedua, yang paling pasti adalah dia tidak berdoa karena dia capek langsung merebahkan, dan dia rata-rata tidurnya tidur terlentang. Itu yang ketindisan. Nah, yang ketiga, dan bisa dipastikan dia tidur tidak menyapu disapu dikibas-kibaskan spraynya tempat tidurnya. Lalu Rasulullah mengatakan, barang siapa yang hendak tidur naik ke atas pembaringannya, hendaklah dia mengkibas-kibaskan tempat tidurnya dengan ujung sarungnya. Stressingnya ujung hadisnya. Yang ini kita jelaskan bahwa kenapa kita disuruh mengkibas-kibaskan ujung sarung yang sekarang kita pakai sapu lidi, ya, karena Rasulullah mengatakan fa innaka la ta'lam man yanamu qablak aw ba'dak, karena engkau tidak tahu siapa yang tidur sebelum kamu dan yang setelah kamu, ya. Jadi ternyata tidak apa-apa ya, ini agak keluar sedikit. Saya pernah baca satu artikel kesehatan yang berbicara tentang hadis ini, tapi itu yang berhubungan dengan tidur setelah kita. Beliau di dalam artikel itu dikatakan, mengapa kita biasa mendapati diri kita kalau kita bangun tidur, beranjak dari tempat tidur, baru sebentar kita balik lagi, lalu kita tidur di tempat yang sama, itu biasanya bangun justru dalam keadaan lemah. Kenapa? Rahasianya adalah itu penelitian bahwa kita itu dalam jurnal kesehatan itu disebutkan, kalau kita tidur itu kan istirahat, maka semua proton-proton buruk dalam tubuh kita itu keluar. Itu dia akan keluar. Ketika kita bangkit dari tempat tidur lalu balik lagi dan kita tidak menyapunya, maka itu artinya proton yang buruk itu tetap ada di situ, dan ketika kita tidur dia masuk kembali. Itulah yang menyebabkan kita lemah, dan itu merupakan satu jawaban dari hikmah kenapa Rasulullah mengatakan kibas-kibaskanlah ujung sarungmu pada tempat tidurmu. Kenapa? Karena kau tidak tahu siapa yang tidur sebelum kamu dan atau setelahmu. Nah, yang bagian kedua, tidur sebelum kita. Nah, ketika orang masuk ke kamarnya, ke tempat tidurnya, lalu dia tidur, kalau dia sempat ketindisan, itu berarti ada yang tidur sebelum kita di atas itu. Itulah hikmah diantara hadis-hadis Nabi, perintah-perintah Nabi dan anjuran-anjurannya. Maka kita sebenarnya harus banyak-banyak bersyukur ditakdirkan oleh Allah hadir di muka bumi ini sebagai seorang muslim dari umat manusia yang sangat luar biasa. Kita semua mengetahui bahwa tidak ada manusia di muka bumi ini yang pernah hadir di muka bumi ini yang seluruh gerak-geriknya dipelajari orang kecuali Rasulullah. Gerak-geriknya dipelajari orang, sampai napasnya, jalannya, segala macam dipelajari orang. Itu bagian pertama. Nah, untuk itu kita kembali. Doa masuk rumah yang cukup singkat dan sangat luar biasa adalah hadis ini yang kita baca dari Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nazala manzilan, barang siapa yang memasuki satu rumah, artinya rumah apa saja, lalu dia faqala, ketika masuk ke rumah itu dia membaca doa ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Doanya sampai di situ. Kalau kita masuk rumah, kata Rasulullah, lalu membaca, siapapun masuk rumahnya, rumah siapa saja, ya, terutama kalau nanti rumahnya kosong, rumah itu kosong, lalu membaca doa ini, siapa yang membaca doa ini ketika memasuki kampungnya orang, dia akan selamat. Sekalipun ada doa khusus memang masuk di kampungnya orang. Allahumma inni as'aluka khaira hadhil qaryah
wa khaira ma fiha wa khaira ma jubilat 'alaiha wa a'udzu bika min syarri hadhihi al-qaryah wa syarri ahliha wa syarri ma jubilat 'alaiha. Tapi itu terlalu panjang. Siapa yang baca doa itu dia akan selamat dari gangguan siapapun. Dan alhamdulillah ya, secara pribadi saya banyak pengalaman Pak. Ini kalau ke kampungnya orang baca doa ini aman. Ya. Jadi biasa kalau kita masuk dulu itu yang namanya masuk, kalau pergi ke kampungnya orang lalu lewat terminal atau lewat pelabuhan, itu daerah yang rawan sekali. Daerah rawan. Alhamdulillah setiap baca doa ini selesai aman. Ya, tidak ada orang yang berbuat jahat, makan cuma menyapanya, Assalamualaikum, mau kemana? Sampai di situ saja. Biasanya kita ragu-ragu bahaya ini. Maka doa ini, saudara sekalian, adalah doa yang sangat mujarab. Saya punya pengalaman pribadi Pak. Atau sebelumnya saya sebutkan pengalamannya Imam Al-Qurtubi. Beliau mengatakan, saya terbiasa dengan doa ini. Suatu saat saya lupa baca doa ini, saya masuk rumah begitu saja. Maka resikonya, akibatnya saya pernah disengat kalajengking. Ya, jadi doa ini sangat penting. Saya punya pengalaman, saya sebut dua Pak. Dulu saya waktu pulang dari Madinah 2003, ya biasalah kita orang Sulawesi, ya istilahnya orang Makassar itu, orang Sulawesi umumnya kalau sudah tahu dikawin era tahu bala-bala, ya, biar ada rumahnya orang tua, tetap kita juga mau punya rumah sendiri, biar mau kontrak-kontrak. Akhirnya 2003 itu saya pulang dari Madinah, saya kontrak rumah di Baruga 2. Tahun 2003 masih sunyi sekali. Jalan masuk ke Baruga 2 itu kan tembus Maros. Ya. Itu setiap hari saya karena mengajar di Unismo di Albir, kalau malam Rabu saya tidak langsung pulang. Jadi saya sengaja mengambil jam asar, jam siang, saya ngajar jam 2 sampai maghrib. Tapi kalau malam Rabu saya tinggal sampai Isya, lalu saya isi pengajian khusus untuk mahasiswa. Dan biasa saya pulang selesai jam setengah 10, jam 10, sampai di sana setengah 11. Saya Pak setiap mau masuk di jalan masuk itu ke Lapara, ya, kan masuk Maros itu, kalau kita belok sebelum Stiba masuk ke dalam ke Baruga 2 itu selalu ada anjing di situ, dan saya pernah hampir diterkam. Akhirnya karena selalu begitu, kayak ini anjing kayak saya mantona jagai kapang ini. Akhirnya saya baru sekitar 1 pekan atau sampai 10 hari waktu itu saya mengadu sama mama di rumah di Perumnas. Nah, mau pindah lagi mak, mau cari rumah lagi. Ya, kenapa nak? Dia bilang, ada deh. Selalu saya kayak mau dikejar anjing, bahkan dikejar mau dilompati. Dia bilang, mama sabar-sabar mau ke dulu, kau mungkin salah, mungkin kau motor itu terlalu kencang. Ya memang iya kak. Begitu saya lihat anjing langsung saya tancap. Langsung dia bilang, coba kau pelan-pelan. Besoknya saya pulang malam, saya lambat, justru hampir diterkam. Untungnya pagi-pagi itu saya pergi mengajar di Stiba. Ceritalah saya sama teman-teman dosen di sana. Carikan dulu rumah di mana kayak yang bagus-bagus ini, tapi tidak terlalu jauh dari Stiba, supaya saya bisa bolak-balik antara Unismo dengan Stiba. Dia bilang, ada Ustadz bilang, Ustadz ini aneh-aneh juga. Kenapa kamu salah tak? Selalu kan dikejar anjing di situ. Dia bilang, nah ini di situ melihat anehnya kita. Masa Ustadz lulusan Madinah, Fakultas Akidah lagi. Saya Usuluddin, alumni Usuluddin satunya di sana. Masa Usuluddin tidak tahu caranya mencegah yang begitu? Saya bilang, maksudnya ada doanya. Kalau saya tidak salah Ustadz, itu Ustadz Aswanto. Sambil bercanda sama dia. Doanya itu, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Oh iya, jadi alhamdulillah sejak itu, sekalipun awal-awalnya kan namanya juga sekalipun LC, tapi tetap kalau masih muda itu kan tetap masih ada rasa rawan-rawan. Begitu masuk turun itu ke Baruga 2, itu anjing saya sudah lihat di situ. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yakin. Begitu lewat, alhamdulillah Pak. Itu anjing diam saja di depan saya,
sambil saya pelan-pelan siap-siap tancap gas. Alhamdulillah tidak apa-apa. Begitu sampai di rumah, nanti lama saya duduk, baru saya dengar ada suara motor lewat, anjing itu menggonggong. Itu luar biasa doa ini. Nah, saya punya pengalaman satu lagi. Ada daerah, ada jalan di Perintis itu masuk ke dalam, namanya Jalan Bung. Jalan Bung. Ada nanti perumahan namanya Perumahan Bung, tapi jalannya Jalan Bung. Kalau kita terus ke dalam, kalau kanan Jalan Bung, kompleks sudah perumahan. Kalau kita ke sebelah kiri, ada di situ 2 lorong, yang satu lorongnya itu minta maaf, non muslim di situ yang banyak. Ya. Di situ banyak anjing. Waktu itu sekitar tahun-tahun 2008, kira-kira 2007, saya bawa anak saya masih kecil 2, laki-laki. Saya bawa, tiba-tiba karena saya mau ke rumah nenek saya salah masuk lorong yang di mayoritas non muslim itu anjing kayak mengepung saya. Begitu saya lihat, salah ini, satu yang menggonggong gitu, saya langsung baca karena sudah aku tahu rumusnya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lalu saya tambah bismillahirrahmanirrahim. Itu Pak, memang luar biasa itu. Kalau kita berada dalam keadaan genting, itu ketakwaan kita bertambah. Luar biasa. Itu sangin doa mami dibaca itu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. 3 kali bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai was samai. Itu alhamdulillah, itu anjing ada satu yang sempat loncat, itu langsung duduk. Begitu saya lepas dari kampung itu, saya tanya anak saya, tadi ada anjing lompat, dia sempat mau kayak begini katanya, itu anjing, tapi tidak jadi. Begitu saya lepas, itu ada satu anjing besar menggonggong seperti dia bicara sama teman-temannya itu. Ini luar biasa, Bapak Ibu jemaah sekalian, ya. Doa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan satu syarat yang selalu harus kita tanamkan, yakin. Kalau tidak yakin, tahu bagian pasti digapag. Nah, sama persis doa yang diajarkan orang tua kita. Kalau kita melalui sebuah jalan lalu ada sweeping di depan, itu baca surah Yasin. Apalagi itu surah itu? Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Anda baca itu tapi tidak yakin, ini jakal atau aja, pasti dijakal. Ini saudara sekalian, ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa menit lagi? 8 menit. Ini bisa cukup insyaallah. Beberapa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari hadis ini, bahwa sabda sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bikalimatillahi tammah. Sampai di situ, sebelum kita sampai syar'i ma khalaq, menunjukkan kalimat-kalimat Allah itu banyak, bukan sekedar Quran. Jadi firman-firman Allah itu bukan sekedar yang ada dalam Al-Quran, sebab ada namanya hadis qudsi, itu firman Allah juga. Dan kalimat Allah jauh lebih banyak dari yang kita dapatkan dalam Al-Quran dan juga dalam hadis qudsi. Sebab Allah mengatakan dalam surah Al-Kahfi, "Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi." Sekiranya di surah Luqman juga ada, sekiranya air laut itu dijadikan tinta oleh Allah untuk menulis nikmat-nikmat Allah, maka sungguh air laut itu akan habis, ya, sebelum manusia selesai mencatat kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun didatangkan lagi, ya, berkali-kali lipat dari air laut yang ada di muka bumi ini untuk dijadikan tinta. Itu menunjukkan kalimat Allah itu sangat banyak. Persis dengan nama-nama Allah itu sangat banyak, bukan terbatas pada 99. Selama ini yang dipelajari oleh saudara-saudara kita dan kita termasuk, itu menyangka bahwa nama Allah cuma 99. Sebenarnya dia banyak. Cuma yang zahir, yang muncul di dalam
pelajaran-pelajaran kita cuma 99, dan itu memang yang nyata, yang disebut. Tetapi yang tidak disebut itu banyak, ya. Memang Rasulullah mengatakan, inna lillahi tis'atun wa tis'ina asman man ahsaha dakhala jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Dalam riwayat 99 100 kurang 1. Siapa yang menghafalnya dia akan masuk surga. 99 itu bukan berarti cuma itu. Kenapa? Bahasa Arabnya itu Rasulullah mengatakan innalillah. Sesungguhnya Allah mempunyai. Bukan berarti nama Allah cuma sampai di situ. Jadi mirip-mirip kalau saya tanya, minta maaf, Bapak ya, berapa wanta di kantong? Bapak bilang ada 150, Ustaz. Apakah 150 itu cuma itu wanta? Tentu tidak. Ada yang tersimpan di rekening atau di rumah dan seterusnya. Itu maksudnya. Jadi nama Allah itu sangat banyak, sebagaimana kalimat-kalimatnya, firman-Nya juga banyak. Dan ini lebih jelas pada hadis Nabi. Dalam doa yang kemudian manfaat doa berikut ini memberikan penjelasan tentang nama Allah yang banyak. Juga nanti dia merupakan doa yang kalau orang lagi gundah, orang bilang sekarang lagi apa itu bahasa kerennya, lagi galau, maka ini doanya. Allahumma inni abdu anta rabbi wa ana abdu ibnu abdi ibnu amati nasiyati biyadi madiyan fiya hukmu adlun fiya qada'u. Ini sini stasiunnya. As'aluka bikulli ismin huwalak. Aku meminta kepadamu dengan semua nama yang engkau miliki. Bikulli ismin huwalak au sammaita bihi nafsak, atau nama yang engkau namakan dirimu. Au allamtahu ahadan min khalqik, atau nama yang engkau ajarkan kepada satu di antara sekian banyak hamba-hambamu. Yang lebih jelas di ujungnya adalah awista'tsartahu fil ilmil ghaibi indak, atau nama-nama yang engkau sembunyikan dalam ilmu gaibmu. Itu memberikan petunjuk bahwa nama Allah sangat banyak, ya. Dan dalam penjelasan hadis disebutkan, ulama kita mengatakan doa tadi adalah doa untuk orang-orang yang galau. Kalau hati Anda galau, ucapkan doa itu, insya Allah dia akan menjadi tenang, ya. Kalau tidak tenang, saya bisa berikan garansi, karena Nabi yang bilang, kalau Anda lagi dalam keadaan galau, bacalah doa itu, Anda pasti tenang. Dan saya berikan garansi, sebagai ustaz saya bisa berikan garansi bahwa Anda pasti tenang dengan doa itu. Kalau tidak, maka saya akan kembalikan garansi itu kepada Anda. Ya. Sudah masuk waktu? Belum nih, lama anak. Capek ustaz. Baik. Penjelasan berikutnya, udah capek Jaki. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala makhluk yang buruk. Segala makhluk yang buruk. Memberikan pelajaran bahwa makhluk Allah itu ada yang baik, ada yang buruk. Ya. Berikutnya bahwa firman Allah, Al-Quran, salah satunya bukanlah makhluk. Jadi doa ini lewat hadis Nabi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna dari keburukan makhluknya. Itu memberikan petunjuk Al-Quran bukan makhluk. Sebab ada orang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Pernah dengar Pak? Bahwa Al-Quran itu makhluk. Bukan makhluk. Seandainya dia makhluk, bagaimana mungkin kita memohon perlindungan kepada Allah dengan kalimatnya yang
Yang sempurna itu yang disebut sebagai makhluk. Sedangkan memohon perlindungan kepada makhluk untuk sesuatu yang seperti itu tidak boleh. Maka Al-Quran bukan makhluk. Ada sampai sekarang orang-orang liberal itu mengatakan bahwa Quran itu makhluk, padahal itu sesuatu yang berbahaya. Makanya Imam Syafi'i dengan kecerdasannya disebutkan dalam kisah, dia dipaksa oleh raja khalifah saat itu untuk mengakui Quran adalah makhluk. Ketika didatangi oleh pasukan dari kerajaan, dipaksalah, kau harus mengakui bahwa Quran makhluk. Tapi pertanyaannya adalah, wahai Imam Syafi'i, apakah engkau berpendapat bahwa Quran itu makhluk? Imam Syafi'i cerdas. Nah, ini orang-orang memaksa semua ini. Orang-orang diutus sama raja supaya saya mengakui Quran makhluk. Apa dia bilang? Duduk. Apa pertanyaanmu? Kau mengakui tidak Quran itu makhluk? Sebenarnya paksaan. Maka Imam Syafi'i mengatakan, coba perhatikan jari-jari saya ini. Ini jari-jari saya ini, perhatikan baik-baik. Taurat, Injil, Zabur, Suhuf, Quran, kullu hadhihi makhluk. Semua ini adalah makhluk. Pulanglah semua pasukan kerajaan itu, kerajaannya. Sang khalifah mengatakan, bagaimana? Apa Syafi'i sudah mengakui bahwa Quran makhluk? Dia bilang, iya, ternyata bukan cuma Quran yang dia bilang makhluk. Semuanya, semua kitab suci dia bilang makhluk. Raja bilang, apa dia bilang kah? Dia bilang begini sama kami. Zabur, Taurat, Injil, Suhuf, Quran, kullu hadhihi makhluk. Semua ini makhluk. Maka sang raja itu pun tertawa, kau yang tolol. Dia tidak mengakui 5 kitab suci itu makhluk. Yang dia bilang makhluk itu jari-jarinya. Ini yang makhluk Ini yang makhluk. Jadi luar biasa kecerdasan para ulama dahulu kita. Maka untuk itu saudara sekalian, memberikan petunjuk kepada kita untuk kita selalu harus bersabar mempelajari agama kita ini, supaya semua tindak tanduk kita itu selalu berdasarkan basirah, petunjuk dari Allah dan Rasulnya SAW. Ini saja, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammadin, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.